Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang pertama saya mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu panjenengan semua, waktu istirahat panjenengan. Mungkin saya sedikit minta waktu dengan sekitar 10-15 menit untuk mempresentasikan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah Fed to Fit with Traditional Game. Jadi ini adalah kegiatan yang nanti rencananya karena saya gunakan sebagai rencana tidak lanjut di PKK diseminasi PJOK. Jadi kita kembangkan di permainan tradisional yaitu gobak sodor. Yang latar belakangnya terkait dengan permainan gobak sodor yang saya gunakan adalah latar belakang masalah. Yang pertama adalah aktivitas setiap harinya siswa SMA Negeri 1 Pati. 75% bisa dibilang hanya duduk dan mengoperasikan laptop ataupun gadget di ruangan kelas selama pembelajaran, dan itu memang sering terjadi sekali di siswa-siswi kita selama ini, sehingga memenuhi akan kebutuhan gerak siswa SMA Negeri 1 Pati masih sangat kurang. Itu adalah yang pertama yang melatar belakangi saya kenapa harus menggunakan permainan tradisional. Terus berikutnya adalah Fed to Fit adalah upaya pengembangan program kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Gobak sodor dengan sistem model SEM, Sport Education Model. Nah, di sini adalah terkait dengan SEM itu sendiri adalah sistem pertandingan yang nanti semuanya dilaksanakan oleh siswa, sendiri, mulai dari kepanitiaan sampai pelaksanaan, bahkan sampai dengan supporter. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa digunakan sebagai apa ya, bermain peran. Jadi anak-anak itu semuanya mulai dari pelatih, pemain, panitia, bahkan sampai di P3A itu semuanya adalah dari siswa. Terkait dengan Sport Education Model untuk membantu pemenuhan akan kebutuhan dari siswa SMA Negeri 1 Pati. Di dalam permainan tradisional, gobak sodor terdapat unsur kebugaran jasmani dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya, sekaligus untuk melestarikan permainan tradisional di era modern. Dan hal ini juga yang memicu saya untuk mengangkat terkait dengan gobak sodor yang mungkin saat ini banyak di antara siswa kita yang bahkan mungkin belum mengetahui terkait dengan permainan gobak sodor, di mana gadget itu adalah menjadi permainan yang paling utama di anak era sekarang, dan itu yang memicu saya untuk mengangkat gobak sodor dalam RTL untuk PKK diseminasi PJOK. Dalam konteks pembelajaran PJOK, model SEM merupakan metode dengan pendekatan holistik dalam berbagai peran pada sebuah event pertandingan olahraga. Nah, holistik itu sendiri adalah kita mencakup semua kalangan siswa, tidak memandang baik itu putra maupun putri. Kalau di olahraga terdapat yang namanya isu gender, di mana terkadang ada beberapa cabang olahraga yang lebih mendominankan antara itu putra maupun putri. Contohnya di sepak bola. Kalau sepak bola itu kan dominan olahraga putra. Sudut pandang masyarakat kan seperti itu, padahal tidak boleh terjadi isu gender di pembelajaran olahraga. Next, Pak. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, guru memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di sini saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua untuk sebagai bagian dari keterlibatan komunitas belajar di sekolah untuk kegiatan rencana tidak lanjut diseminasi PJOK. Yang kedua adalah peserta didik dapat menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional gobak sodor, serta dapat mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini adalah salah satu termasuk tujuan olahraga ya, Bapak Ibu. Jadi tujuan olahraga itu sendiri pendidikan jasmani, bukan tujuan olahraga, tapi tujuan dari pendidikan jasmani. Di mana tujuan dari pendidikan jasmani itu adalah mengembangkan suatu aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi beda antara tujuan olahraga dan tujuan pendidikan jasmani. Kalau tujuan olahraga itu sendiri adalah prestasinya, tetapi kalau tujuan pendidikan jasmani yang terselenggara di sekolah kita adalah biar anak-anak bisa aktif sepanjang hayat dalam hal apapun kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak tergantung dengan cabang olahraga tertentu, tapi yang penting mereka bisa beraktivitas tanpa mengalami kelelahan, tidak mudah capek. Nah, itu namanya pendidikan jasmani sampai nanti mereka tua. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menerapkan dan menganalisis keterampilan, konsep serta strategi gerak dalam pendekatan model SEM, Sport Edukasi Model. Terus berikutnya, Pak. Nah, di sini terkait dengan capaian, langkah
hasil. Untuk dicapai itu sendiri, peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional gobak sodor. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis dan mempraktikkan permainan gobak sodor secara bergu sesuai dengan peran masing-masing. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan peran masing-masing, di mana semua anak itu terlibat. Jadi kalau di pendidikan jasmani kita tidak boleh meninggalkan satupun siswa. Bedanya dengan pendidikan olahraga. Kalau pendidikan olahraga itu kita ambil yang terbaik, sisanya buang. Saat ini kita ada 36 siswa dan ada 2 yang memang menonjol sesuai dengan tujuan dan target kita, 2 itu kita kembangkan, sisanya 3. Tetapi kalau pendidikan jasmani kita tidak boleh meninggalkan siswa satupun, semuanya harus beraktivitas. Karena tujuannya adalah aktivitas sepanjang hayat. Terus berikutnya lagi adalah guru PJOK dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat guru kelas dalam melaksanakan program KPS di sekolah. Ini adalah bentuk bahwa kami bisa berkolaborasi dengan semua, mohon untuk arahannya, bantuannya dan bimbingannya dalam pengembangan rencana tidak lanjut yang akan kami lakukan. Langkah-langkahnya adalah peserta didik mencari referensi terkait dengan permainan tradisional gobak sodor melalui media sosial. Jadi nanti anak-anak untuk mengeksplor terkait dengan pengetahuan mereka untuk gobak sodor, mereka bisa mendownload, bisa browsing di Google, YouTube, bahkan di AI. Silahkan nanti mereka mencari informasi terkait dengan gobak sodor itu sendiri. Berikutnya, setiap kelas dibagi menjadi 2 tim, PA dan PI. Itu bukan papi, mami ya, tapi putra dan putri juga. Dan dibagi peran sesuai dengan kebutuhan dalam pertandingan gobak sodor. Ada tim jaga dan ada tim yang menyerang. Terus berikutnya adalah peserta didik mempraktekkan pembelajaran pendidikan gerak dengan permainan gobak sodor yang dimodifikasi secara berguna. Hasilnya, peserta didik mempraktekkan lomba permainan gobak sodor dengan antar kelas di SMA Negeri 1 Pati. Terus pertandingan pada setiap gelar karya pekan P5. Terus yang berikutnya adalah jobdesk setiap siswa disesuaikan dengan peran yang dapat membudayakan kebiasaan hidup aktif dan sehat sejak dini. Di samping itu yang warna hijau adalah gambar kembali. Di samping itu yang warna hijau adalah gambar untuk lapangan gobak sodornya, di mana ada area 1, 2 dan area 3. Yang merah adalah tim untuk menjaga dan yang kuning adalah tim untuk menyerang. Oke, next. Program kemitraan. Yang pertama adalah kokurikuler, dalam hal ini adalah P5, proyek P5. Terus mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan pendidikan gerak berbasis budaya yang aman, nyaman, menarik dan bisa dinikmati semua orang. Jelas sekali gobak sodor itu adalah olahraga yang sangat menyenangkan sekali, di mana anak-anak beraktivitas secara maksimal tanpa ada rasa canggung di dalamnya dan yang ternikmati dalam mereka makanya dengan nyaman dan senang hati. Terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan model SEM permainan gobak sodor yang nantinya akan ditampilkan dalam gelar karya P5. Yang berikutnya, pelaksanaan lomba ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1 pada saat masa jeda setelah sumatif akhir semester 1 dengan peserta kelas 10 dan kelas 11 seluruh program karya di SMA Negeri 1 Pati. Guru berkolaborasi dan berkoordinasi secara berkala dengan anggota KPS. Next. Nah, di sini adalah struktur program KPS di SMA Negeri 1 Pati. Dimulai dari kepala sekolah adalah Bapak Alex Suwartono SPD MPD, ada Bapak Kurikulum Pak Agung Jumari, ada Bapak Siswa Bu Alif Buita, Bapak Sarpos ada Bapak Hendro Setio Wahyudi, dan di staf di Wangkalan masih adalah Ibu Parita Bumani Tias. Untuk ketua adalah saya sendiri Dua Koko. Dokumentasi ada Bapak Najib, dan dokumentasi kedua adalah Bapak Andi Suryatno. Keamanan ada Bapak Ridho Wahyudi. Terus untuk publikasi ada Ibu Agnes Sianovitasari, dan perlengkapan ada Pak Riagan dan Pak Ahmad Syafi'i. Berikutnya Pak, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini sekolah kita memiliki 80 pendidik dan 35 tenaga kependidikan. Jadi lumayan besar ya, lumayan besar sekali. Terus kita juga memiliki 1.259 peserta didik baik PA maupun putri dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan kita juga memiliki untuk aset lingkungannya adalah kita memiliki halaman yang luas dan aman,
terus karakter masyarakat yang menyukai olahraga dan berkegiatan itu termasuk adalah aset di lingkungan masyarakatnya. Yang berikutnya lagi adalah lingkungan sekolah berada di pusat kota. Jadi sekolah kita beruntung sekali berada di tengah-tengah kota yang aksesnya sangat mudah ditempuh. Terus untuk aset anggaran adalah kita dibiayai oleh dana BOS. Jadi ini adalah aset-aset yang dimiliki sekolah mulai dari lingkungan, agama dan budaya sampai dengan di aset benda. Nah, ada politik dan ada aset politik, terus ada aset lingkungan dan alam. Ya. Terus next Pak, rencana dan evaluasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ada wawancara dan beberapa wawancara guru dan beberapa peserta didik. Terus yang kedua, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program. Untuk yang ketiga, manajemen waktu, catatan observasi tim untuk melakukan evaluasi. Yang keempat, adanya umpan balik dari murid yang ditulis di post-it. Terus adanya kinerja tim yang berhubungan dengan refleksi secara lisan dengan guru dan murid. Terus berikutnya lagi adalah rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut di sini adalah catatan perbaikan guru untuk perubahan sesuai dengan hasil yang didapatkan. Oke, next Pak. Nah, dalam hal ini otomatis setiap kegiatan itu pasti ada tantangan dan ada solusi untuk tantangan tersebut. Jadi di sini tantangan yang ada di sekolah kita terkait dengan kegiatan RTL saya adalah yang pertama adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, berbenturan dengan agenda sekolah yang urgent, kekurangan alat latihan yang membuat progres kurang optimal. Kenapa di sini terkait dengan waktu yang jelas? Sekolah kita memang memiliki banyak sekali kegiatan dan itu menjadi salah satu tantangan kita bagaimana nanti saya bisa mengatur waktunya tidak mengganggu dengan kegiatan yang lain. Yang kedua, kenapa bisa sarana dan prasarana? Padahal sekolah kita itu besar. Di sini terkait sarana prasarana yang jadi kendala saya adalah karena ini adalah permainan tradisional dan tidak terbiasa dilaksanakan, otomatis terkait dengan pendidikan sarana dan prasarana kita harus memulai dari nol. Nah, itu yang menjadi tantangan. Terus solusinya adalah memaksimalkan waktu yang tersedia dengan berdisiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan kurikulum, waktunya kapan dan siapapun yang menjadi anggota di dalam kepanitiaan maupun pelaksanaan harus sesuai dengan timeline yang sudah ada. Terus koordinasi jawari dengan dewan guru dan kepala sekolah memaksimalkan alat yang ada di sekolah. Next. Nah, itu tadi adalah terkait dengan pemaparan saya. Di situ tadi ada beberapa foto rekan-rekan kami sewaktu kami luring PJOK kemarin selama 1 minggu. Beliau-beliau adalah teman-teman dari guru olahraga TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi kita belajar banyak sekali dengan beliau-beliau baik yang senior maupun yang muda-muda terkait dengan pengembangan pembelajaran PJOK itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan RTL saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Ahmad Sari. Demikian pemaparan dari Bapak Bidang Moko mengenai komunitas belajar sekolah Back to Fit di permainan tradisional atau tradisional game. Selanjutnya saya buka pertanyaan ataupun saran dan tanggapan. Monggo Bapak Ibu guru, apakah ada yang disampaikan? Monggo Pak Budi, monggo bertempat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang permainan gerobak sodor. Di sini permainan gerobak sodor itu memiliki banyak manfaat dan nilai lebih. Di antaranya adalah meningkatkan kekompakan dan nanti menurunkan nilai-nilai positif. Dan di sini siswa itu dituntut untuk melatih kejujuran salah satunya ya, dan kerjasama sportivitas. Selain itu nanti meningkatkan kesehatan. Jadi itu tidak hanya kejujuran, tapi kesehatannya juga diuji. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Ibu atas tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu apabila ada tanggapan lain. Terima kasih. Saya mau memberikan tanggapan juga. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rafida Dwi Fitri. Saya sangat setuju dan sangat senang melihat pembelajaran yang berbasis ini, karena permainan gobak sodor ini bisa menumbuhkan kreativitas dan melestarikan permainan tradisional yang jarang anak zaman sekarang mengenal permainan tersebut. Itu sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dias monggo apabila ada tanggapan. Untuk tanggapan dari Pak Ibu maupun Bu Wida atas pemahaman yang disampaikan, terima kasih banyak atas dukungan yang juga diutarakan terkait dengan kegiatan ini. Benar sekali bahwa manfaat dari gobak sodor seperti yang disampaikan Pak Ibu, bahwa selain mereka juga beraktivitas secara fisik, di situ juga muncul nilai-nilai kekompakan, kejujuran, daya juang, bahkan di sana juga muncul nilai untuk saling bersaing karena ini ada sifatnya kompetisi. Dan untuk kemudian juga sama halnya bahwasanya anak-anak itu juga akan dididik untuk bermain peran di sana, mereka juga akan mengembangkan kreativitas dalam pembentukan kepanitiaan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Pak Ahmad Syafri. Demikian pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah Back to Win di tradisional game yang disampaikan oleh Bapak Dian Mongko.